Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita perlu kiranya masing-masing dari kaum muslimin untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka, menjaga agar supaya ikatan ukhuwah ini jangan sampai lekang, jangan sampai menyakiti saudara antara satu dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak potret di kalangan sahabat Nabi, salafus saleh kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki jiwa yang amanah, orang-orang yang suka menolong orang lain, dan orang-orang yang bahkan bisa memaafkan orang lain. Suatu ketika, tatkala sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya sedang duduk-duduk di bawah pohon-pohon kurma, lalu datanglah dari arah kejauhan 3 anak muda, 2 orang anak muda dan 1 orang anak muda dengan lusuh pakaiannya yang dibopong oleh 2 anak muda yang dalam keadaan dan yang kekar. Lalu kemudian mendekat kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, tolong tegakkan had atas anak muda ini. Tegakkan had atas anak muda ini karena dia telah membunuh ayah saya." Kenapa bisa terjadi? Apa yang terjadi, Nak? Tolong ceritakan. Begini, wahai Amirul Mukminin, anak muda yang lusuh dengan pakaian yang Masya Allah, terlihat bahwa dia itu adalah berasal dari sebuah desa yang memang tidak terkenal. Lalu anak muda ini menceritakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya ini datang dari suatu kampung yang mendapatkan amanah dari kaum saya untuk menyelesaikan urusan mereka di kota ini." Terus kata Amirul Mukminin, "Nah, tatkala saya sudah bawa atau sampai kepada kota ini dengan menunggangi unta, lalu unta saya parkir, lalu saya tambatkan di sebuah pohon kurma, lalu saya berjalan untuk menyelesaikan urusan saya. Di sore hari tatkala saya kembali kepada unta saya kaget. Saya menjumpai unta saya, orang tua anak muda ini sedang menyembelih unta saya. Ternyata ketika saya klarifikasi bahwa unta saya ini lepas lalu memakan tanaman-tanamannya dia, lalu dia kesel, kemudian dipegang unta itu dan unta saya disembelih. Melihat kondisi yang seperti itu, saya marah, saya kesel, karena ini tunggangan saya untuk menyelesaikan urusan saya. Akhirnya saya cabut pedang saya hunus pedang saya, dan saya bunuh orang tua kedua anak ini." Maka begitulah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat anak muda ini merasa iba. Di satu sisi dia harus menyelesaikan urusan kaumnya, tapi di satu sisi dia melakukan sebuah kesalahan. Maka kemudian 2 anak muda yang bapaknya dibunuh oleh pemuda yang pertama ini tadi, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tolong tegakkan had untuk dia, qisaslah dia wahai Amirul Mukminin." Maka anak muda ini berbicara, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkan saja had atas saya, tegakkan saja hukuman atas saya siap insyaallah. Tapi sebelum engkau tegakkan, saya minta berikan saya waktu selama 3 hari untuk saya menyelesaikan urusan kaum saya. Kalau urusan kaum saya sudah selesai, saya akan kembali, dan silahkan setelah itu tegakkan had kepada saya." 2 anak muda yang bapaknya dibunuh tadi mengatakan, "Mana mungkin bisa begitu, wahai Amirul Mukminin, nggak bisa." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpikir keras. "Begini saja, Nak, kamu punya keluarga nggak di kota ini?" Anak muda ini mengatakan, "Wahai Khalifah, saya tidak punya siapa-siapa, saya hanya punya Allah. Saya tidak punya kenalan, tak punya kerabat, tak punya siapapun di kota ini, hanya Allah yang membersamai saya. Tapi Nak,
ketika kamu pergi selama 3 hari itu, berarti harus ada jaminan masalahnya. Wahai Amirul Mukminin, jaminan saya adalah Allah, karena saya tidak punya siapa-siapa lagi, harta saya tidak punya, keluarga saya tidak punya di kota ini, maka jaminan saya satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar radhiyallahu anhu merasa bingung, berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Tak lama kemudian terdengar suara dari belakang dan mengatakan, saya akan menjamin anak muda ini, wahai Umar. Umar menengok ke belakang, ternyata suara itu adalah suara seorang sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi. Wahai Salman, apa yang kamu lakukan? Kamu belum kenal sama anak muda ini. Kamu baru tahu siapa dia. Tidak tahu asal-usulnya dari mana. Kenapa kamu kemudian rela untuk menjaminkan dirimu, wahai Salman? Maka Salman Al-Farisi pun berkata, wahai Umar, saya kenal anak muda ini seperti mana Anda kenal anak muda ini. Saya mempercayai dia sebagai amanah, Anda juga mempercayai dia. Baru kenal dan baru kita harus percaya. Ternyata dia adalah seorang pemuda yang saleh. Maka kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melepaskan anak muda ini dan memberikan waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan urusan kaumnya. Setelah itu baliklah ke sini. Di hari berikutnya, hari yang pertama, semua orang menunggu lagi kedatangannya. Tidak ada datang, tidak ada kabar berita. Hari kedua pun demikian. Sampailah kepada hari terakhir, hari yang ditunggu-tunggu dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, semua orang berkumpul di tempat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menunggu kedatangan anak muda tersebut. Sampailah pada ba'da asar, tidak ada kabar apapun. Ya Allah, ya Rabb, semua orang gusar, semua orang bingung dan mencemaskan bagaimana nasib sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau anak muda itu tidak datang, maka Salmanlah yang akan kemudian dieksekusi oleh kaum muslimin, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. Ketika matahari sudah mulai menyingsing, maka ba'da salat maghrib kira-kira, ketika mereka berkumpul kembali, melihat dari arah kejauhan, ternyata ada anak-anak muda. Ada satu orang anak muda yang lari tergopoh-gopoh, jatuh dibangun lagi, jatuh bangun lagi, sampai kemudian berada di hadapan Umar radhiyallahu anhu, mengatakan dengan nafas yang terengah-engah dan mengatakan, maaf, mohon maaf wahai Amirul Mukminin, saya terlambat datang untuk memenuhi janji saya kepada Anda semuanya. Allahu Akbar, wallahi itu anak muda. Nah, kemudian ada sahabat yang memberikan minum sampai dia tenang, lalu ditanya oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, nah, mengapa kamu dengan susah payah datang lagi ke sini? Wahai Umar, tadi itu saya sampai terlambat. Kenapa? Saya sudah selesai menyelesaikan urusan saya selama 3 hari dan beres. Setelah beres, lalu saya datang kepada Anda, datang ke sini dan memacu tunggangan saya. Ketika saya pacu tunggangan saya dengan kecepatan yang maksimal, ternyata sampai di tengah gurun, tunggangan saya mati. Lalu kemudian saya tinggal begitu saja dan saya berlari dengan menggunakan kaki saya sendiri. Terus berlari sampai jatuh bangun sampailah ke sini. Kenapa kamu lakukan itu? Padahal kamu, kalau seandainya kamu pergi, bisa saja. Anak muda ini dengan sigap dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya tidak mau kalau nanti ada orang yang berkata bahwa tidak ada lagi ksatria di antara kaum muslimin, tidak ada lagi orang yang jujur di kalangan kaum muslimin, tidak ada lagi orang yang mau mempertanggungjawabkan urusan kaum muslimin. Maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji saya. Kemudian wahai Amirul Mukminin, pada saat yang bersamaan, beliau kemudian bertanya kepada Salman, wahai Salman, kenapa kamu mau melakukan seperti itu padahal kamu tidak kenal? Wahai Amirul Mukminin, saya tidak mau kalau nanti di belakang saya dikatakan tidak ada kaum muslimin yang mau menjamin urusan saudaranya. Kemudian mendengar cerita yang demikian, 2 anak muda yang bapaknya dibunuh tadi mengangkat kedua tangan dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya sudah maafkan dosa sahabat saya ini. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena saya tidak mau di belakang saya nanti tidak ada kaum muslimin yang mau memaafkan saudaranya. Allahu Akbar. Sungguh kisah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.